terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah mensupport channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan dengan supportan Anda, channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi ya. Oke, ini ada dari Mbak L. Dia bertanya, Bang, kalau aku laku bisa hapus data tanpa didatangi DC? Bisa hapus data tanpa didatangi DC. Sebenarnya ini rawan banget ini. Kenapa saya bilangin rawat? Ini buat Mbak L ya, atau teman-teman yang lainnya yang juga baru telat bayar atau mau jatuh tempo di Aku Laku, habis itu berupaya mencari hapus data supaya tidak didatangi DC. Ini besar kemungkinan Anda akan masuk ke dalam dunia penipuan nih. Dunia penipuan pertama jasa hapus data, dia menawarkan jasa hapus data lengkap dengan yang Anda minta. Hapus data, DC tidak datang. Habis itu Anda kan tertarik, habis itu diminta lah sekian persen dari total tagihan atau bermacam-macam versi mereka. Habis itu lagi, besar juga kemungkinan Anda akan diajak lagi oleh orang-orang di luar sana untuk meminjol kembali karena dia tahu patokan dari pinjol ilegal kebanyakan adalah Aku Laku. Atau patokan dari pinjol-pinjol legal yang kecil, patokannya juga Aku Laku. Besar kemungkinan juga data Anda adalah data yang segar menurut versi mereka, bukan data busuk. Data yang manis. Habis itu Anda diajak lagi minjam di pinjol dengan sistem bagi hasil, setengah buat mereka atau sekian persen buat mereka, sisanya buat Anda tapi menggunakan data Anda. Hati-hati buat teman-teman semuanya. Habis itu kita balik ke pertanyaan ini. Kalau Aku Laku bisa hapus data tanpa didatangi DC, itu mustahil. Menghapus data di pinjol dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang bisa, apalagi sekelas Aku Laku. Ya, pengembang atau developer dari sebuah aplikasi itu bukan abal-abal, bukan kelas kaleng-kaleng. Yang dia bagi ini uang loh. Ya, jadi sehebat apapun, banyak kok hacker di Indonesia ini, banyak. Tapi mereka belum mampu untuk menembus server dari pinjol ini. Ya kan? Jadi kalau kita berharap untuk pinjol ini menghapus data, habis itu kita tidak didatang DC, doain aja kantornya terbakar gitu. Ya, kantor mereka terbakar. Tapi walaupun kantornya terbakar, dia menyimpan data kita ini di dunia online loh. Online kayak mana kita bakarnya? Ya kan? Kita doakan servernya error atau diserang virus, ya kita berdoa aja hal seperti itu. Habis itu tanpa didatangi DC. Ini yang menjadi poin pentingnya. Kalau sudah berkata tanpa didatangi DC, berarti ada satu hal yang mengganggu dari Mbak L ini. Kenapa dia begitu ketakutan untuk didatangi DC pinjol? Ada apa? Coba Mbak L dulu tanya, atau teman-teman yang lain tanya ke diri masing-masing, apa yang bermasalah gitu loh. Pertama, Anda mencari bisa hapus data tanpa didatangi DC. Yang jelas ini adalah permintaan yang sangat komplit banget, yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang baru telat bayar. Hapus data yang ada di pinjol, kita tidak didatangi DC, itu mustahil. Ya, yang jelas sudah saya sampaikan tadi di awal, tidak ada atau belum ada sejarahnya orang yang bisa menghapus data di pinjol. Tapi kalau soal tanpa didatangi DC, DC itu datang tergantung dari jawaban Anda dan tergantung dari perintah perusahaan mereka. Kalau mereka sudah diperintahkan oleh perusahaan mereka, habis itu dia melihat nasabah yang mau dia kunjungi mampu untuk dia tekan, kemungkinan dia akan datang. Tapi lihat-lihat daerahnya dulu. Tidak semua daerah juga, walaupun mereka sudah ada deflektornya, tidak semua daerah itu akan didatangi. Dan tidak semua nasabah juga akan dikunjungi. Ini harus ada batasan. Ya, dan teman-teman, sebelum kita didatangi DC, kuasai dulu tingkat ketakutan Anda. Apa yang sedang terjadi? Mana tahu Anda belum mampu jujur, belum mampu terbuka. Ya, apakah ini kendalanya? Takut nanti kalau DC datang orang tua tahu atau suami tahu. Kalau memang itu kendalanya, saya berharap buat teman-teman semuanya, lawan ketakutan yang ada, cari momen-momen tertentu untuk kita berkata jujur dan terbuka. Kita butuh supportan internal ini. Tapi kalau setiap hari hal ini kita tutupi, yang terjadi adalah tingkat ketakutan Anda sangat double. Anda akan sulit banget untuk keluar dari rasa takut ini. Sesuai dengan yang saya sampaikan, lawan terberat dari orang telat bayar pinjol, diri mereka sendiri. Ketakutan yang Anda alami hari ini. Makanya saya bilangin, taklukkan tingkat ketakutan Anda. Ya, kalau Anda bosan diteror oleh debt collector, boleh Anda putus dulu komunikasinya. Kalau Anda ketakutan ketika ada chat atau WhatsApp berdering, ya boleh ganti dulu atau hapus dulu akunnya. Selesai gitu loh. Tapi kalau Anda bilang saya ketakutan karena didatangi DC, boleh Anda jujur dan terbuka dulu buat keluarga supaya mengurangi rasa takut yang ada. Ya, jangan menentang diri sendiri, jangan melawan diri sendiri. Yang terjadi hari ini Anda melawan diri sendiri. Ya, jangan dilawan, tapi usahakan untuk mengikuti alurnya, tapi jangan diikuti perasaan takutnya. Coba ya, terbuka dengan keluarga. Jangan ikuti drama yang ada.
Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu buat Mbak L yang bertanya soal hapus data di Aku Laku tanpa didatangi DC, stop memikirkan hal itu. Kalau memang mampu, bayarkan. Kalau tidak mampu, stop. Ya, PR Mbak L cuma satu, coba cari momen-momen tertentu terbuka dengan keluarga biar mendapatkan supportan secara internal ya. Habis itu saya bilangin soal lewat 20 hari di Kredivo. Ada yang bilang namanya KI di sini, dia menyampaikan baru lewat 20 hari di Kredivo, nggih aman YH chat ya. Ya aku nggak tahu lah, ini bahasa-bahasa singkat-singkat terlalu simpel ya bahasanya ya. Yang jelas kita lihat dulu di sini. Debetur Kredivo sudah tanggal 12 Januari. Apa masih kurang jelas aturan kami yang sudah disampaikan berulang kali, mengingat Anda tidak bayar, semakin Anda menunda pembayaran, semakin Anda menyulitkan diri Anda sendiri. Kalau tujuan Anda hanya mau menunggak dengan kami, silahkan, tapi berarti terputus ya. Ini kan penagihan normal biasa saja. Jadi kita jangan berpikir yang lebih juga gitu loh ya. Kita berpikir, wah dia sudah ngechat kayak gini, dia mau datang ke rumah nih, mau ini. Enggak, konsepnya enggak seperti itu. Jangan semata-mata kita setiap kali telat bayar selalu memikirkan DC ke rumah. Nggak akan pernah habis hal seperti itu. Ya, kenali masalahnya di mana, konsepnya di mana gitu loh. Ketakutan kita itu ada di mana. DC datang ke rumah, oke, sebuah hal yang menakutkan. Sumber ketakutan ini berasal dari diri kita akibat kita tidak mampu jujur. Sesuai yang saya bilangin di awal tadi, ketika terjebak di Aku Laku didatangi DC, dengan Kredivo juga seperti itu, didatangi DC. Carilah momen-momen tertentu lawan rasa takut Anda. Berlaku jujur dan terbukalah dengan orang sekitar. Dengan seperti itu, ini bisa meringankan beban Anda. Tapi kalau seterusnya Anda bohongi, Anda tutupi, Anda pendam sendiri, beban yang kecil ini akan menjadi berat. Akan terasa berat banget gitu loh. Ya, sebisa mungkin coba terbuka, jujur dengan orang sekitar, itu menyelamatkanmu. Kalau Anda stres, ini kan gara-gara menerima chat SMS seperti ini. Kalau stres kan boleh ditutup dulu kartunya, kan saya bilangin. Tutup dulu kartunya, putus dulu komunikasinya. Sumber kekuatan pinjol ada di handphone Anda. Seandainya kekuatan mereka sudah tidak ada lagi, berupa kartu yang bisa mereka hubungi atau nomor WhatsApp yang masih aktif, itu mereka sudah kebingungan. Banyak sedikitnya itu sudah melemahkan kekuatan dari si pinjol sendiri. Karena ini pinjaman online loh, otomatis mereka via online juga, menghantam Anda via online juga, melalui sarana pribadi, chat, SMS, telepon. Seperti itulah mereka untuk mengendalikan diri Anda. Kalau sudah kita putus, kekuatan mereka akan berkurang. Kalau memang mereka mau menyebarkan debt collector lapangan, ya silahkan. Tinggal dari kitanya menanti hal itu, dan habis itu kita jujur dan terbuka dengan orang tua. Bahwasanya jujur itu tidak seburuk yang kita bayangkan ya. Nanti dipraktekkan buat teman-teman semuanya, jangan dipendam sendiri. Nanti kalau Anda pendam-pendam sendiri, beban yang kecil ini akan menjadi besar nantinya. Ya, dan satu hal lagi, jangan sampai gali lubang tutup lubang karena hal-hal yang seperti ini. Begitu juga dengan ibu yang di awal tadi tentang menghapus data di Aku Laku atau didatangi DC Aku Laku. Jangan sampai ini memicu pemikiran Anda untuk gali lubang tutup lubang. Ya, kalau sempat itu terlintas dalam pemikiran Anda, ya sudah siap untuk habis itu. Nggak kalah penting, ini surat yang biasanya dilontarkan oleh Shopee. Mana dia nih? Ini dia. Ini mana dia nih? Ini. Dengan ini kami bahwa PT Komersil Finance ini apa lah ini? Ini screenshot gara-gara dia kurang jelas di sini. Pertama ada apa nih? Pembekuan sementara akun SpayLater Anda. 2, tercatat sebagai nasabah dengan catatan kredit buruk dan slik OJK. 3, beban biaya keterlambatan yang terus apa ini? Terakumulasi atau kayak mana ini setiap bulannya apabila tidak dilakukan pembayaran. Demikian surat ini agar dapat Anda tanggapi dengan serius. Head collection ya. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Ibu. Jadwal pengambilan ke rumah tagihan SpayLater dan pinjam berkas dan kelengkapan. Udahlah. Ancaman-ancaman seperti ini
dari SPayLater, dari S-Pinjam ini bukan ancaman pertama sekalinya kok. Udah sering, kan dia bilang ini nih, tanggal 13 Januari, ya sudah kita buktikan aja besok hari berarti kan. Jadi nggak usah baper-baperan juga. Kemarin dia bilangin dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 30 Desember. Sekarang dia bilangin dari tanggal 13 Januari 2004 sampai tanggal 16 Januari 2004 sesuai dengan jarak kota. Yaudah, kita tunggu aja. Kalau Anda mau balas, saya sampaikan aja balasannya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, saya tunggu aja kedatangan Anda di rumah. Jadi nggak usah baper-baper yang aneh-aneh, belum tentu dia datang. Udah sering orang-orang diancam kayak gini. Kan sudah saya bilangin, di Desember paling banyak banget ini ancaman seperti ini. Mulai dari tanggal 26 Desember sampai 30 Desember. Udah banyak ancaman seperti ini, tapi nggak datang. Habis itu siapkan materai 10.000, nggak usah takut. Ini yang saya bilangin, inilah yang dia melakukan penekanan dengan bahasa siapkan materai 10.000. Habis itu silahkan stay di rumah, alamat KTP akan dikoordinasikan dengan RT dan RW setempat. Udah, abaikan aja gitu loh. Kalau Anda mau balas, balasannya simpel aja. Ya sudah, karena Anda sudah ngomongin akan mengunjungi rumah saya, mulai hari ini segala jenis pembayaran kepada S-Pinjam atau PayLater saya hentikan. Saya tunggu Anda di lokasi. Kita berbicara di rumah saya sesuai dengan alamat yang ada di sistem Anda. Ya udah, panik dia itu kalau Anda jawab seperti itu ya. Yang penting jangan baper dengan hal-hal seperti ini. Ini sudah sering banget. Cuman ini aja yang disampaikan oleh debt collector dari S-Pinjam dan SPayLater. Paling tanggal-tanggalnya aja yang dia robah, sisanya sama kok. Ya berarti dia satu surat berlaku seumur hidup bagi mereka. Mereka tinggal robah-robah jenis-jenisnya aja nanti. Ya yang jelas dia tujuannya, Anda lihat di bawah. Ini data akan ditarik otomatis dari tim penagihan besok. Terima kasih. Udah, abaikan aja itu. Nggak akan datang. Ya itu pokoknya nggak akan datang. Anda buktikan besok. Besok kan tanggal 13. Anda kabarin saya. Saya catat nanti atas nama Anda tanggal 13 benar didatangi DC atau tidak. Karena ini udah sering banget. Ya jadi buat teman-teman semuanya, mulai dari tadi di awal tentang menghapus data di Aku Laku, didatangi DC Aku Laku. Habis itu tentang Kredivo juga takut didatangi. Habis itu tentang Shopee, S-Pinjam dan PayLater juga takut didatangi. Stop ketakutan itu. Kan saya bilangin, lawan terberat Anda itu diri Anda sendiri. Jadi kalau di tahun ini kita tidak mampu mentaklukkan diri kita dari rasa takut, bodoh bisa kacau gitu loh. Untung gak salah ngomong saya gitu ya. Yang jelas taklukkan diri Anda, putuslah sesegera mungkin komunikasi. Sarana kekuatan dari pinjol itu ada di komunikasi. Anda perhatikan berapa buah yang chat yang saya pajangkan, semuanya hasil chat WhatsApp dan SMS. Berarti kekuatan mereka dari sana. Coba Anda putus dan Anda kompak semuanya memutus komunikasi itu, saya yakin selamat Anda. Ya, nggak akan ada lagi yang ketakutan, nggak akan ada lagi yang nekat mengakhiri hidup. Ya, tinggal saya tunggu bukti dari teman-teman semuanya. Jangan ada yang baper-baper lagi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.